Kemudian yang ketiga, saya dianggap sholat adalah meditasi transendental atau meditasi tertinggi yang mana anggapan ini memperendahkan sholat. Ini soal bahasa, sama dengan soal bahasa tadi tentang masalah sholat bermakna sembahyang dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu. Jadi meditasi transendental ini bahasa psikologi, itu bahasa bukan bahasa syirik atau bahasa yang mengarahkan kepada sesuatu. Ini hanya bahasa normal saja. Meditasi transendental adalah pendalaman ruhani atau jiwa. Ketika kita berzikir, kita tidak boleh mengucapkan sekedar ucapan, tetapi melakukan zikir sekhusyuk-khusyuknya, sedalam-dalamnya, menggunakan kedalaman jiwa. Ada pendangkalan jiwa yang hanya lisan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tetapi ketika kita wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal, yaitu berzikir sedalam-dalamnya, bukan segala lisan tapi dalam hati, dengan keadaan yang tunduk, rasa takut, wal wajal, dan seterusnya. Nah, ini persoalan bahasa yang sulit kita sampaikan, sehingga saya tidak sama sekali untuk mengajarkan meditasi atau istilah ini bukan melakukan meditasi Hindu maupun agama lain, karena kita tidak ada sama sekali menggunakan bahasa itu atau praktek-praktek meditasi, karena kami sama sekali tidak melakukan hal itu. Jadi jawaban ini sebenarnya tidak perlu dijawab karena kita tidak melakukannya. Kemudian Jaki mengatakan bahwa Ustadz Abu mendakwah ruh adalah Quran sejati yang tidak berupa tinta dan tidak berupa suara. Ini pun bukan saya yang bilang seperti itu, tetapi Al-Quran sendiri. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Bahwa tetapi Al-Quran itu ayatum bayyinatun. Jadi ayat yang menjelaskan di dalam dada. Al-Quran yang ada di dalam dada Rasulullah. Sehingga ayat sebelumnya mengatakan Rasul tidak pernah sebelumnya baca kitab. Rasul sebelumnya belum pernah menulis karena tak mampu menulis dan tidak mampu membaca. Jika hal ini Rasul melakukannya atau pernah melakukannya, maka orang tidak akan percaya bahwa itu wahyu Allah. Maka disebutkan lagi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Al-Quran turun kepada Rasul bukan hasil pemikiran beliau, bukan hasil hawa nafsu beliau. Saya hanya mengatakan bahwa bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Ayat ini yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu berasal dari dada Nabi yang berasal dari wahyu, yaitu muhadatus sirri baina mutabbatinaini, yaitu muhadatus si petunjuk Allah yang dikirimkan oleh malaikat dengan sir, rahasia yang tidak diketahui oleh sebelumnya. Jadi ini pun seharusnya kami tak perlu menjawab juga, karena Quran sendiri yang menyatakan bahwa Rasul pun bisa mengucapkan Al-Quran yang berasal dari wahyu yang dimasukkan dengan cepat. Al-Isra atau Al-Waha ay wahyu. Apa wahyu itu? Huwal i'lamus sari'ul khafiyu, yaitu pengetahuan yang diberikan secara cepat kepada dada Nabi, lalu Nabi mengungkapkan dengan bahasa Arab. Jadi asalnya ada memang tidak bertulis, tidak berhuruf. Kalau berupa suara, maka disitulah persoalan yang menjadi perdebatan yang saya tidak mau berdebat soal ini. Tapi saya tekankan bahwa kalimat yang saya sampaikan dalam tulisan saya adalah bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Jadi di dalam dadanya orang-orang yang berilmu adalah orang yang menghafalkan Quran. Ada yang menerjemahkan bahwa yang di dalam Al-Quran itu orang yang berasal dari hati-hati orang yang menjaga Qurannya dalam dadanya. Ada yang mengatakan bahwa di dalam dada orang Islam berupa cahaya yang di dalam dadanya. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Jadi persoalan ini tidak perlu dibahas lebih dalam karena ini tidak ada perlu, tak ada pentingnya, karena
bagi saya hanya mengungkapkan ayat ini. Silakan terjemahkan sendiri tentang bahwa di dalam dada itu ada Quran. Ya, untuk yang kelima kita coba jawab tentang yang dituduhkan bahwa sholat itu harus bersambungkan antara nur fuad. Ini dijelaskan di dalam pernyataan Jakim, yaitu seolah menyatu Allah karena ada bertemunya batin nur fuad dengan nur Allah. Padahal Allah juga menyatakan dirinya ketika kita diperintahkan sholat, ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yakumu fayusalli raka'atain muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Ketika sholat kita diperintahkan oleh Allah. Ketika wudu kita perintahkan oleh Allah untuk menghadapkan alaihima biqalbihi. Kalbu ini dihadapkan kepada wajah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghadapkan hatinya dengan Allah hadap-hadapan, maka disitulah Allah berikan jannah. Tidak ada hubungannya kalimat dengan wahdatul wujud. Di sini ada manusia yang berhadapan dengan Allah, yang walaupun Allah tidak bisa dilihat oleh mata, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi Allah mengamati saya. Itu yang saya yakini. Bukan kita mampu melihat di dunia, tapi kita bisa menghadap. Ada Allah walaupun saya tak mampu melihatnya. Dikatakan, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaibah. Kata Nabi, sadari oleh kamu manusia bahwa engkau tidak berbicara kepada yang tuli peka, tetapi engkau berbicara kepada yang ada. Ia tidak gaib. Itu hadis Nabi SAW. Artinya kami tidak mengajarkan wahdatul wujud, dan tidak ada yang tertulis. Kalau Anda baca pun di dalam buku-buku Allah tidak ada yang mengajarkan wahdatul wujud. Saya sendiri menentang tentang wahdatul wujud, padahal sudah jelas dalam kesimpulan saya dalam bahwa kesatuan dengan Allah tidak dibenarkan. Jadi bukan manunggaling kaulo Gusti seperti anggapan Al-Halaj atau Siti Jenar yang terpengaruh oleh ajaran Vedanta. Justru saya mengatakan ajaran Al-Halaj atau ajaran Siti Jenar itu terpengaruh oleh ajaran Vedanta, yaitu ajaran kesatuan di dalam ajaran Hindu yang mendorong keperluasan atma atau inti diri. Sampai di sini si inti diri ini menyadari kesatuannya dengan hakikat segala sesuatu, seperti yang dinyatakan dalam ungkapan Tatwam Asi, itulah engkau. Ini adalah terakhir kesimpulan saya tentang penentangan bahwa Al-Halaj merupakan terpengaruh oleh ajaran Vedanta. Jadi kesimpulan saya menentang justru. Jadi itulah kesimpulan pada poin 5 yang mudah-mudahan ini bisa menjadi komunikasi kita. Untuk poin yang ke-6, bahwa kami didakwa menyamakan sholat dengan sama dengan moksa dalam Hindu. Tidak sama sekali, karena dalam Hindu itu melakukan meditasi ia gunakan patung, berhala. Ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi kami tidak menyembah patung-patung itu, kata orang musyrik. Tapi sesungguhnya kami adalah patung itu hanya sekedar untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesalahan orang musyrik, ia gunakan patung, berhala, sehingga diberantas oleh Rasulullah, dihancurkan oleh Rasulullah, sehingga tiadalah patung itu akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada zaman Rasulullah SAW. Pun Hindu yang menggunakan moksa, Islam tidak ada moksa.
yang ada mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ya gunakan juga kalimat mi'raj, artinya naik. Bahasa Hindu pun naik muksa itu. Lepas. Melepaskan dirinya dari ikatan ini sama dengan orang meninggal dunia. Tetapi kita bukan muksa, tapi mi'raj. Yang diajarkan oleh Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Adapun perbandingan hanya perbandingan bahasa, itu tidak yang sesungguhnya. Bahwa kita menyampaikan bahwa salat itu mi'rajul mu'minin, yaitu naiknya jiwa. Arti naik bukan berarti harus naik ke langit atau naik ke angkasa, tidak. Orang mengatakan naik derajat, tapi orang tetap di sini. Naik pangkat, naik jabatan. Apakah orang naik jabatan itu harus ada di gedung tinggi? Apakah orang disebut naik jiwanya, kemudian jiwanya ada di atas langit yang tak terbatas? Naik derajat, derajatnya naik dari rendah ke tinggi, disebut naik juga. Kenapa? Allah sudah sebutkan bahwa kau tak perlu naik. Tapi apa? Allah mengatakan karena aku dekat. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun. Allah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat lagi. Itu yang saya katakan, ini juga untuk mengatakan membandingkan Abu Sangkan agama Hindu dengan Islam tidak sama sekali tidak ada. Ini fitnah yang harus kita hadapi, yang harus kita lawan kalau perlu. Merendahkan salat dengan menyamakan dengan yoga, itu pun tak ada. Tidak ada sama sekali. Sudah saya terangkan dari awal, yoga itu duduk bersila, ditekuknya lidah ditekuk ke langit-langit. Dia tidak menyebut nama Allah, dia konsentrasi ke hidungnya, dia berfikir ke hidungnya. Yoga ambil nafas pelan, salat tidak ada. Di mana letak saya menyamakan? Pernahkah saya mengajarkan salat ambil nafas lalu lidah saya ditekuk macam ini? Tidak pernah. Fitnah yang luar biasa jangan dilakukan oleh seorang ulama. Jangan, dosa. Saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya sudah muslim. Haram darah saya untuk dibunuh. Saya salat, haram darah saya dibunuh. Saya zakat, saya puasa Ramadan, saya haji, saya muslim. Kalau masih saya mengatakan 5 rukun dianggap sesat, dianggap saya melecehkan agama, saya siap mati. Ini yang saya harus peringatkan.